Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Uhayyikum bitahiyatil Islam al-khalida. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa kehidupan setiap insan haruslah bermanfaat. Waktu yang kita miliki sangatlah terbatas, sementara proyek kebaikan itu sangatlah banyak. Maka seorang muslim dan muslimah, dia harus pandai mengelola dan mengatur waktunya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera mendapatkan kebaikan. Mereka lah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba memperolehnya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang-orang yang unggul di dalam kebaikan, itulah orang yang mendahului. Ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah janjikan kepada mereka fi jannatin na'im. Mereka berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Karena itu jemaah sekalian, akhir dari perlombaan seorang mukmin dan mukminah adalah mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jemaah sekalian, generasi yang terbaik dari umat ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang unggul, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara salah satu sebabnya, karena mereka itu bersemangat mengisi lembaran-lembaran waktunya dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami, tidaklah saya menyesali sesuatu melebihi penyesalanku ala yaumin gharabat syamsuhu, di mana hari terbenamnya matahari, wa naqasa fihi ajali, lalu umurku sudah berkurang, walam yazdad fihi amali, namun amalanku tidak bertambah. Beliau menyesali hari di mana apabila waktu berlalu namun amalannya tidak bertambah. Begitu pula Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia pernah mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu hanyalah hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, apabila berlalu harimu, maka berlalu sebagian dari dirimu. Dan beliau juga pernah mengucapkan ucapan yang indah, ya, mengingatkan kita seluruhnya betapa pentingnya untuk meniru mereka di dalam memanfaatkan waktu. Jadi beliau pernah mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala aqwatihim asyaddu minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Kata beliau, aku menjumpai suatu kaum, maksudnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini lebih sangat perhitungan terhadap waktu dibanding perhitungan kalian dalam masalah uang. Di masa dahulu uang dinar dan uang dirham. Dan juga disebutkan dalam biografi Hammad bin Salamah rahimahullahu ta'ala, imma ayyuhaddithu au yaqra'u au yusabbihu au yusalli. Beliau dahulu kalau bukan menyampaikan hadis Rasulullah SAW, ya, beliau membaca. Kalau beliau bukan membaca,
beliau bertasbih atau beliau sholat. Ya, karena itu jemaah sekalian, waktu-waktu yang kita lalui itu adalah emas bagi kita, maka hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, begitu pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berpesan kepada Umar, "Ya Umar, wa'lam anna lillahi amalan bin nahari la yakbaluhu bil lail." Ya. Wahai Umar, ketahuilah ada amalan yang dilakukan hamba di siang hari untuk Allah Subhanahu wa taala namun tidak diterima di malam hari. Ya. Wa anna lillahi amalan bil laili la yakbaluhu bin nahar. Demikian pula ada amalan yang dilakukan hamba di malam hari untuk Allah la yakbaluhu bin nahar. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala terima di siang hari. Ya. Karena itu jemaah sekalian, waktu yang kita lewati hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan jangan menunda-nunda. Apa yang bisa kita lakukan hendaknya kita segerakan. Ya. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Innal laila wan nahara ya'malani fik." Sungguhnya siang dan malam itu keduanya pekerjaan untukmu. Fa'mal fihima, maka beramallah pada waktu tersebut. Ya, dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana Rasulullah berwasiat kepadanya dalam Sahih Bukhari, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah." Apabila engkau berada di waktu sore, jangan engkau menunggu waktu pagi. "Wa idza asbahta fala tantadhirul masa." Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menunda sampai tiba waktu sore. "Wa khudh min sihhatika limaradik." Ambillah dari masa sihatmu sebelum datangnya waktu sakitmu. "Wa min hayatika limutik." Ambil kesempatan hidupmu sebelum datangnya kematian. Dan juga dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, annahu kana yaqul, ya, bahwasanya beliau mengatakan, "Inni la amkutur rajula an arahu farigan laisa fi syai'in min amalid dunya wala amalil akhirah." Saya tidak senang melihat seorang lelaki yang kosong waktunya, tak melakukan kegiatan apapun dari perkara dunia maupun perkara akhirat. Ya, demikian pula Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Inni la ahtasibu naumati wa qaumati." Sungguhnya saya memperhitungkan waktu tidurku, demikian pula waktu bangunku. Karena itu jemaah sekalian, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat bersemangat. Begitu pula para tabi'in dan atba'ut tabi'un, ulama-ulama terdahulu. Hari-harinya, waktu-waktunya seluruhnya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini jemaah sekalian adalah hari yang mulia. Hari Jumat, hari terbaik, hari menimba kebaikan, hari yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hari yang terbaik semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah." Sebaik-baik hari di mana matahari itu terbit adalah hari Jumat. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Aus ibn Aus Ats-Tsaqafi, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, man ghassala yaumul jum'ati waqtasal." Siapa yang berbersih di hari Jumat dan dia mandi, summa bakkara wa btakar, kemudian dia bersegera ke masjid, ya, wa masya wa lam yarkab, dan dia berjalan kaki dan tidak berkendara, wa dana minal imam, dan dia duduk dekat dengan imam, pastama'a wa lam yalgu, dia mendengarkan khutbah dan tidak berbuat sia-sia. Maka Nabi mengatakan, kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka dia orang tersebut mendapatkan pahala pada setiap langkah yang dia langkahkan, amalan setahun. Ya, lengkap dengan pahala puasanya dan pahala solatnya. Bayangkan jemaah sekalian,
langkah kita satu langkah diganjar dengan 1 tahun amalan, plus dengan puasa, plus dengan sholatnya. Maka bayangkan langkah kita ke masjid, ya, 10 langkah ke masjid diganjar 10 tahun amalan, lengkap dengan pahala puasa dan pahala sholatnya. Maka semakin jauh rumah kita dari masjid, maka semakin banyak dan semakin baik pahalanya, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Maka perjalanan Jumat menuju masjid adalah pahala. Demikian pula apabila kita telah sampai di masjid tepat pada waktunya juga adalah merupakan pahala yang luar biasa. Dalam As-Sahihain, ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ati ghaslal janabah." Siapa yang mandi di hari Jumat, mandi janabah, thumma raha, kemudian dia berangkat dalam keadaan tenang, faka'annama qarraba badana, maka dia seakan-akan berkurban dengan seekor onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati, siapa yang, ya, sampai di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, dia seakan berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, siapa yang datang di jam yang ketiga, di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran, dia seakan-akan berkurban dengan 1 ekor kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah, siapa yang datang di waktu yang keempat, maka dia seakan-akan berkurban seekor ayam. Wa man raha fi sa'ati khamisah, siapa yang datang di waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydah, dia seakan-akan memperoleh telur. Ya, dan disebutkan fa idza kharajal imamu, apabila imamnya telah keluar, maksudnya naik ke mimbar, hadaratil malaikah, maka para malaikat itu hadir, yastami'una dzikr, mendengarkan khutbah. Jemaah sekalian, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kita berada di bulan Muharram, bulan yang termasuk Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan dari 12 bulan Hijriyah yang ada. Maka siapa yang melakukan kebaikan di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Sebaliknya, kata ulama, siapa yang berbuat dosa dan maksiat, maka dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fala tadzlimu fihinna anfusahum, jangan kalian mendolimi diri kalian pada bulan tersebut, ya. Dan juga hari ini kita, ya, berada di hari Jumat yang bertepatan dengan 10 Muharram, hari Asyura, ya, di mana hari ini diperintahkan bagi kita untuk berpuasa. Maka siapa yang berpuasa pada hari ini, puasanya adalah puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan, puasa yang terbaik setelah puasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Begitu pula afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat lail. Jemaah sekalian, demikian pula pahala yang kita dapatkan dengan berpuasa di hari ini, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, ya, Rasulullah menyebutkan, karena beliau ditanya tentang puasa, ya, maka beliau ditanya tentang puasa hari Asyura, maka Nabi SAW mengatakan, yukaffirus sanatal madiyah, ya, puasa Asyura itu, ya, menggugurkan dosa setahun yang lalu. Maka hendaknya kita mengisi lembaran-lembaran kehidupan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, ya, ucapan sahabat Rasulullah, ya, cucu Rasulullah Hasan radhiyallahu taala anhu,
beliau pernah mengucapkan, ya, ad-dunya salasah, dunia itu hanya 3 hari. Amma amsi faqad dhahaba bima fihi, adapun kemarin itu telah membawa yang kemarin. Amma godan fala'allaka la tudrikuhu, adapun besok belum tentu engkau dapati. Ammal yaum falaka fa'mal bihi, adapun hari ini, ini merupakan milik kita, maka hendaknya kita manfaatkan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.